Jika Anda membiarkan diri Anda dikuasai oleh emosi dan pikiran yang begitu menekan Anda, itu sama saja Anda membiarkan diri Anda dikendalikan oleh orang lain. Selamat pagi sahabat yang baik. Ketemu lagi dengan saya Handrianti Turnip dalam Morning Devotion. Apapun keadaan Anda, jangan lupa hari baru pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan berbicara tentang mengendalikan emosi. Sahabat yang baik, menurut Anda, api itu berguna atau merugikan? Mungkin Anda akan menjawab, ya tergantung keadaannya. Kenapa? Contohnya begini. Kalau api itu, katakanlah kita ada di pegunungan, ya malam hari dingin, pada saat kita menyalakan api unggun, api itu bisa menghangatkan kita. Artinya api itu menguntungkan buat kita. Tapi pada saat api itu tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa merugikan, dia bisa membakar hutan itu. Benar, tergantung keadaan. Begitu juga dengan emosi Anda. Jika emosi Anda tidak Anda kendalikan, maka emosi itu akan merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan orang lain. Tapi kalau emosi itu bisa kita kendalikan, pasti akan bermanfaat. Sahabat yang baik, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita? Terutama masalah amarah. Saya sangat mengerti bahwa mengendalikan emosi karena sakit hati atau karena kepedihan, karena diperlakukan dengan buruk, itu tidak mudah. Akan timbul satu trauma yang luar biasa yang membuat kita cepat jadi orang pemarah. Kita menjadi orang yang gelisah, tidak percaya diri. Saya percaya itu bukan hal yang mudah untuk kita bisa atasi. Demikian juga kalau kita baca di dalam Amsal 29 ayat 22, dia katakan begini. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi benar bahwa amarah ini, mengendalikan emosi ini, itu bukan hal yang sepele. Dia menimbulkan kegusaran. Kalau ini dibiarkan, dia akan memupuk banyak pelanggaran. Kemarahan yang tidak bisa terkendali, itu bisa menyebabkan Anda melakukan hal-hal yang nantinya akan Anda sesali. Mungkin kita akan berpikir begini, kenapa saya lakukan itu ya? Pada saat kita sudah sampai ke titik penyesalan, kita sudah tidak bisa merubah keadaan lagi. Jadi penting kita mengendalikan diri. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita pada saat kita diperlakukan buruk? Coba kita belajar kepada Mazmur 4 ayat 4. Dia katakan begini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi pada saat kita tidak bisa mengendalikan diri, firman Tuhan katakan adalah kita diam. Selesaikan dulu di dalam hati kita. Hati kita sendiri kita selesaikan dulu. Lalu kita cooling down. Pada saat kita bisa tenang, maka kekesalan itu pasti akan berkurang. Dan mungkin lambat laun itu akan terlupakan. Sehingga kita terlepas dari melakukan dosa.
Tapi masalahnya, kalau sakit hati itu nggak kunjung juga hilang dalam hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita bicara. Jadi pada saat kita diam, kita tidak mampu juga, kita boleh bicara. Anda boleh datangi orang yang membuat Anda sakit hati, yang membuat Anda marah. Tapi kalau situasinya nggak cocok, Anda boleh sharing kepada orang yang Anda percayai. Misal kepada orang tua, atau kepada kakak, atau kepada sahabat, atau mungkin kepada seorang hamba Tuhan. Bila itu semua sudah Anda lakukan, yang terpenting lagi adalah Anda harus berdoa. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk Anda bisa mengendalikan diri Anda. Meskipun Anda tidak bisa merubah keadaan yang sudah terjadi, tapi paling tidak Anda sudah bisa tahu reaksi apa yang Anda lakukan pada saat Anda tersulut emosi. Anda bisa mengendalikan diri dan tetap tenang. Sahabat yang baik, jika Anda membiarkan diri Anda dikuasai oleh emosi dan pikiran yang begitu menekan Anda, itu sama saja Anda membiarkan diri Anda dikendalikan oleh orang lain. Seperti perumpamaan seekor ikan yang terkena pancing. Dia dikendalikan oleh orang lain. Sangat tidak nyaman. Sangat tidak enak. Oleh karena itu sahabat yang baik, adalah lebih baik bila Anda yang memegang kendali. Dan serahkan kendali itu di dalam kontrol Tuhan. Tetap semangat di dalam mengendalikan emosi Anda setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.